عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافة للصائمين وفرحة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم أجمعين. Pada hari ini kita memulai bulan baru, yaitu bulan Syawal. Bulan yang senantiasa dinantikan oleh seorang muslim di seluruh dunia, yaitu setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tiba saatnya kita merayakan di hari kemenangan. Kemudian kita menjumpai tradisi ataupun kebiasaan yang ada di Indonesia ini yang sering kita sebut dengan hari Lebaran. Dan ini merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang bagus, di mana saudara-saudara kita saling memaafkan, saling berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu teman ke teman yang lain, dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. Baik itu karena ikatan teman, ikatan persahabatan, terlebih lagi adalah ikatan keluarga. Dan mari tradisi yang baik ini kita lestarikan, tentunya dengan rangkaian-rangkaian yang bagus yang tidak menimbulkan kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara etimologis dan filosofis, Lebaran yang ada di Indonesia ini mempunyai hikmah yang banyak sekali dan mempunyai makna yang sangat istimewa. Di antaranya Lebaran itu bisa bermakna lebar, luber, labur, kemudian lebur dan juga libur. Maka yang pertama, istilah lebar dalam bahasa Jawa kita tahu yang namanya lebar itu adalah setelah. Jadi setelah kita menjalankan ibadah puasa penuh di bulan Ramadan, maka kemudian kita menikmati Lebaran ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun."
hendaklah kalian mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kemudian kalian bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal, dan juga berbuka atau beridul fitrilah ketika melihat hilal di bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Dan apabila terdapat awan sehingga kita susah untuk melihat bulan, maka perkirakanlah, hitungkanlah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ulama berpendapat yang pertama adalah dengan melengkapkan atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan hisab, dengan perhitungan astronomi. Bahkan kita bisa mengetahui setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang. Perkiraan hari raya Idul Fitri itu sudah bisa dihitung. Jamaah a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua adalah luber. Dalam kamus bahasa Indonesia, luber itu artinya adalah melimpah, meluap. Dengan kata lain yaitu luber. Apa yang luber? Yang luber adalah maaf kita, ya. Maaf kita luberkan ke seluruh orang, ke semua orang yang meminta maaf ataupun yang tidak meminta maaf. Karena ini adalah kesempatan dan momentum yang sangat baik sekali. Maka dikatakan khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Bahkan dari Bara' bin Azib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah ketika ada dua orang muslim kemudian bertemu, kemudian berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Maka kemudian dosa-dosa di antara keduanya itu akan berguguran sebelum di antara keduanya itu meninggalkan dari tempat tersebut. Ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sebuah sabdanya, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain, bahwa pintu surga itu akan dibuka pada hari Senin, wa yaumal khamis, dan kemudian pada hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Dan pada 2 hari itu maka seluruh hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak berbuat musyrik. Illa rajulan, kecuali ketika ada seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, ketika ada orang yang bermusuhan satu dengan sahabatnya yang lain. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan, ya, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Tundalah amal 2 orang ini sampai keduanya itu kemudian mau saling memaafkan, keduanya mau berdamai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila barangkali di antara kita sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan sahabat kita, dengan saudara kita, namun seandainya dia tidak mau memaafkan kita, maka sudah gugurlah kewajiban kita. Sebagaimana Az-Zarqani dalam penjelasan di dalam kitab Al-Muwatta menukilkan perkataan Ibnu Ruslan, wa yadharu annahu law salaha ahaduhumal akhar falam yaqbal ghufira lil masalih. Yang bisa kita simpulkan adalah apabila salah seorang di antara kita
ketika ada seseorang yang mau berdamai, tetapi perdamaian itu kemudian tidak diterima, maka orang yang sudah berusaha berdamai itu insya Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah haid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah labur. Barangkali kita sering mendengar istilah ini di antara orang-orang yang ada di sekitar Jawa, di sekitar masyarakat kita. Masyarakat Jawa mengenal yang namanya labur. Apa itu labur? Ketika seseorang kemudian mengecat rumahnya yang warnanya catnya sudah tidak karuan, sudah banyak coretan-coretan di situ, kemudian dilabur, dicat menjadi cat yang putih bersih. Ini maknanya apa? Maknanya kita berharap bahwa hati kita ini bersih dari iri dengki, dari sesuatu yang kemudian mengganggu kesehatan hati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladdathu ummuh. Ketika seseorang puasa bulan Ramadan, menjalankan sholat tarawih, sholat malam dengan iman, dengan sungguh-sungguh, maka akan keluar dosanya dari tubuhnya, ya, akan keluar dosanya itu kayaumi waladdathu ummuh, seperti hari di mana seseorang itu lahir dari seorang wanita. Artinya kemudian menjadi putih bersih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sedikit kisah yang barangkali ini sangat penting untuk bisa kita ambil hikmahnya. Dari sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik qala, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Maka kemudian nanti akan muncul seorang ahli surga. Fatala rajulun min ansar tandifu lihyatuhu min wudhu'ihi. Kemudian keluarlah seorang sahabat dari Ansar yang kemudian membersihkan jenggotnya, menyela jenggotnya dari sisa air wudhu. Tandifu lihyatuhu min wudhu'ihi. Qad ta'allaqana alaihi fi yadihi simal. Kemudian dia menyangking, membawa sandal di tangan kirinya. Kemudian di hari berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sama. Akan datang kepada kita, akan melewat di antara kita seorang yang dijamin masuk surga. Kemudian orang itu lewat sama dengan kemarin. Dia membersihkan jenggotnya dari air wudhunya, kemudian dia menyangking sandal di tangan kirinya. Sampai 3 kali seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala itu Rasulullah bangkit dari majlis, kemudian ada seorang sahabat yang penasaran, namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Kemudian dia berusaha mengikuti orang Ansor tersebut. Kemudian dia mengatakan, wahai saudaraku, aku sedang terjadi masalah dengan ayahku. Maka kemudian saya berjanji untuk 3 hari ini saya tidak akan bertemu dengan ayahku. Maka izinkanlah aku ikut denganmu. Maka kemudian sahabat Ansor itu mempersilahkan, silahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang itu, menginap di tempat sahabat Ansor itu, bahkan sampai 3 hari. Namun jamaah, tidak ada yang didapatkan ibadah amalan yang spesial dari orang itu, ya, selain ketika orang tadi terjaga dari tidurnya, dia berzikir mengagungkan asma Allah sampai kemudian memasuki sholat subuh. Apa yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang baik. Kemudian setelah 3 malam itu berlalu, Abdullah bin Amr bin As heran, karena benar-benar tidak ada amalan yang khusus
Tidak ada amalan yang istimewa yang diamalkan oleh sahabat Ansor itu, sehingga kemudian dia pamit, wahai sahabatku, sesungguhnya aku dengan ayahku tidak terjadi apa-apa. Saya menginap di tempat Anda. Saya hanya ingin tahu apakah amalan yang spesial yang biasa Anda lakukan sehingga Anda ini dikatakan oleh Rasulullah akan masuk surga. Maka kemudian sahabat Ansor itu mengatakan, wahai saudaraku, sebagaimana apa yang engkau lihat, tidak ada amalan yang istimewa yang aku amalkan. Apa yang engkau lihat, ya itulah amal yang aku lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian ketika Abdullah bin Amr bin As ini pamit meninggalkan rumah orang tersebut, orang itu kemudian memanggilnya, wahai saudaraku, ketahuilah, amalanku memang seperti yang Anda lihat. Hanya saja di dalam hatiku ini tidak pernah ada lintasan sekecil apapun yang menyakiti saudara muslim yang lainnya. Dan aku tidak pernah menyimpan, tidak pernah merasakan iri dengki kepada seorang pun. Dan aku juga tidak pernah iri kepada kebaikan, kepada kenikmatan yang seseorang terima yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendengarkan itu, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hadihi lati balaghat bika wa hiya lati la nutiqa. Inilah sesungguhnya amalan yang engkau lakukan dan ini belum bisa kami kerjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu pesan yang paling penting adalah bagaimana kita membersihkan batin kita, kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat kejelekan yang bisa mengotori hati kita. Apalagi ini adalah di hari yang fitri, maka kita berikan maaf kepada semua orang, kita hilangkan iri, dengki dan segala macam yang ada di dalam hati kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah lebur. Lebur bisa dimaknai adalah sesuatu yang kemudian harus dileburkan, yang harus dihancurkan. Kita berharap dengan kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, semua kesalahan, semua dosa-dosa kita semuanya dileburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasul mengatakan, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan baik dan benar, dengan penuh dengan keimanan, kemudian dia sholat lail, dia sholat tarawih dan seterusnya, maka insya Allah akan diampuni, akan dileburkan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian yang terakhir adalah libur. Artinya sejenak di Idul Fitri ini kita melupakan pekerjaan kita, kita melupakan bisnis kita, kita melupakan hiruk pikuk hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, dengan kita sejenak berkumpul bersama handai tolan keluarga tentunya untuk menikmati hari raya Idul Fitri ini. Karena Rasul mengatakan, lis-shaimi farhatani, bagi seorang muslim, bagi seorang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, ya. Farhatun inda fitri. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika ia merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita semuanya berdoa senantiasa mudahkan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan hati kita ini sehingga tidak menyimpan iri, dengki, dendam. Apalagi kemudian ada seseorang yang bahagia di atas penderitaan orang lain, atau dia sedih di atas
kebahagiaan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa adkhilna jannatal mal abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal minna ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.